Obor PON 20 Papua 2021 resmi diberangkatkan dari Sorong menuju Jayapura. Sebanyak 114 pelanggan yang berada di 6 desa di Kabupaten Tambrau, Papua Barat, kini mulai menikmati penerangan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 114 pelanggan yang berada di 6 desa di Kabupaten Tambrau, Papua Barat kini mulai menikmati penerangan. Hal ini ditandai dengan penyalaan saklar oleh Bupati Tambrau Gabriel Asem pada Sabtu 26 September lalu. Ke-6 desa tersebut adalah Desa Wabanek 14 pelanggan, Desa Inambuari 24 pelanggan, Desa Pubuan 22 pelanggan, Desa Meice Forga 16 pelanggan, Desa Kasih Inom 20 pelanggan, dan Desa Ireji 18 pelanggan. Peresmian ini ditandai dengan penyalaan saklar oleh Bupati Tambrau yang bertempat di Balai Pertemuan Warga Kampung Pubuan, yang dihadiri oleh manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, Robert Rumsaur, serta beberapa staf PLN dan masyarakat kampung. Saat diwawancarai oleh TVRI Papua Barat, Bupati Tambrau Gabriel Asem mengatakan bahwa pemerintah serta masyarakat sangat membutuhkan listrik guna menggerakkan semua aspek, yakni aspek pendidikan, kesehatan, serta aspek pelayanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Makanya kita dorong karena bagi saya itu listrik ini sangat penting sekali untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, terus untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, terus belajar mengajar untuk sekolah dan seterusnya, untuk kesehatan dan sebagainya, banyak sekali manfaatnya sekali. Sementara itu, manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, Robert Rumsaur, pelayanan kepada masyarakat di pedalaman bukan menjadi kendala bagi PLN, mengingat apa yang dilakukan oleh PLN sangat didukung oleh masyarakat setempat. Memang seperti yang kita sudah lihat bahwa memang bedanya cukup sulit, kebetulan dari dalam perjalanan pun juga kami mengalami, tetapi itu bukan hambatan bagi PLN. Artinya kunci pokoknya ada di masyarakat setempat. Jika masyarakat setempat welcome dalam hal ini bersedia untuk memberikan lahan, bersedia untuk kenalan untuk arealnya ditanami tiang listrik, itu salah satu hal yang menjadi kemudahan dari sisi PLN untuk bisa melistriki. Soal hambatan itu saya kira itu hal yang relatif. Untuk diketahui bahwa ke-6 desa di distrik Kebar yang sudah dialiri listrik, kali ini merupakan kado Hari Listrik Nasional ke-76, di mana ke-6 desa tersebut saat ini sudah menikmati penerangan yang akan menggerakkan sektor pendidikan dan kesehatan, serta sektor ekonomi. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Tambrau, Papua Barat sedang mempersiapkan energi terbarukan dalam pemanfaatan daerah aliran sungai untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kabupaten Tambrau, Papua Barat memiliki banyak aliran sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Hal ini dikatakan Bupati Tambrau Gabriel Asem usai mengikuti launching 6 desa berlistrik Kabupaten Tambrau yang juga sebagai kado untuk memperingati Hari Listrik Nasional ke-76. Menurut Bupati, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan seluruh perangkat untuk memanfaatkan energi terbarukan dalam hal pembangkit listrik, agar ke depan seluruh masyarakat di Kabupaten Tambrau dapat menikmati penerangan. Bupati menambahkan dalam jangka pendek pihak pemerintah masih memakai pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, namun ke depan pihaknya percaya bahwa akan ada pemimpin baru yang dapat mewujudkan impian masyarakat Tambrau. Jadi memang niat besar pemerintah daerah itu bahwa menjadikan Tambrau ini menjadi kabupaten yang nanti akan memanfaatkan untuk menggunakan energi terbarukan. Dalam jangka pendek memang sementara kita pakai diesel, tetapi jangka panjang karena kita punya potensi sungai, karena kabupaten ini adalah kabupaten konservasi. Yang jelas bahwa das di Tambrau ini cukup banyak.
Dan potensi itu yang kita memanfaatkan. Ya, ini mimpi besar ini ya bukan habis di saya, tapi harapan saya ke depan siapapun dia jadi bupati, dia melanjutkan misi ini sehingga satu Tambro semua ini akan mengkonsumsi energi listrik yang dari energi terbarukan. Sementara itu, Amin Setiaji, manajer unit layanan pelanggan PLN Manokwari mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel dan hanya menyala selama 12 jam, namun pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemda Tambrau agar ke depan listrik di 6 kampung tersebut sudah bisa dinyalakan selama 24 jam. Kalau sekarang ini nyala masih 12 jam, nanti rencana ke depannya itu akan dievaluasi tadi sesuai dengan manajer itu akan dinaikkan ke jam nyalanya 24 jam. Dan itu masih membutuhkan tambahan seperti shelter, rumah mesin sama mesinnya juga. Dan ini operator kita masih satu di sini untuk melayani seluas begini. Ada pergantian, tapi ada pergantian operator kan ya? Untuk saat ini belum ada, cuma satu saja operatornya. Maka nanti kita minta tambahan lagi operator, sama nanti ada koordinasi dari Pemda juga untuk membantu tenaga juga orang dari Pemda supaya ada backup untuk membantu operator kalau nyala 24 jam. Saat ini pemerintah Kabupaten Tambrau terus berusaha agar semua kampung di 29 distrik dapat dialiri listrik dengan menggunakan energi terbarukan, mengingat Kabupaten Tambrau memiliki daerah aliran sungai yang mampu untuk menciptakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Tambrau saat ini juga sedang mengembangkan sektor pertanian, terutama pertanian jenis kacang yang telah lama dikenal di Papua Barat, khususnya masyarakat Manokwari. Selain sektor perikanan dan peternakan, Kabupaten Tambrau juga saat ini tengah mengembangkan sektor pertanian, terutama jenis kacang-kacangan, antara lain kacang tanah, kacang merah, serta kacang kedelai. Hal ini disampaikan Bupati Tambrau Gabriel Asem saat menampingi staf ahli Kementerian Koordinator Maritim Profesor Yohanes Surya pada Sabtu 25 September. Bupati mengatakan untuk kacang kedelai, dirinya optimis dapat dikembangkan di distrik Kebar mengingat Kebar mempunyai tanah yang sangat subur. Sekarang hari ini kita ambil sampel tanah ini untuk nanti ke depan untuk pengembangan kedelai kalau memang cocok. Selama ini belum pernah dicoba. Tapi bagi saya optimis karena jenis kacang-kacangan sangat cocok di Kebar ini, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan seterusnya sangat subur sekali. Kedelai saya pikir bisa, tapi mesti diteliti lagi tanahnya. Iya. Sementara itu, staf ahli Kementerian Koordinator Maritim Yohanes Surya mengatakan bahwa pihaknya sangat tertarik untuk mengembangkan kacang kedelai. Untuk pihaknya akan membawa sampel tanah peneliti di Amerika dan dalam waktu yang tidak terlalu lama hasilnya akan diketahui. Kami tertarik sekali untuk mengembangkan kedelai di sini. Kenapa? Karena kedelai ini selama ini kita banyak impor. Nah, kami harapkan kalau memang tanahnya bagus nanti setelah kami teliti cocok, maka kami harap kita bisa mengembangkan kedelai di Kebar ini. Sehingga ini menjadi produksi nasional dan bisa juga kita ekspor karena sekarang ini tempe sudah mulai mendunia. Untuk diketahui bahwa kehadiran tim dari Kementerian Kemaritiman dan Investasi di Distrik Kebar, Kabupaten Tambrau, Papua Barat adalah untuk melihat dan melakukan penelitian secara langsung terkait potensi alam yang berada di daerah tersebut. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari menggelar operasi Patuman Sinam yang dikhususkan pada knalpot, maksud kami balapan liar dan knalpot racing maupun pengendara yang tidak menggunakan helm di jalan raya. Adapun 12 kendaraan berhasil terjaring oleh petugas. Operasi Patuh Mansinam 2021 merupakan operasi lanjutan pada malam minggu kemarin. Operasi kali ini dikhususkan pada balapan liar dan penggunaan knalpot racing maupun pengendara yang tidak menggunakan helm di jalan raya. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya melalui Kasat Lantas Ibtu Suban Ohimas kepada media mengatakan pelaksanaan operasi Patuh Mansinam 2021 di wilayah hukum Polres Manokwari yakni fokus pada balapan liar yang sering melakukan ugal-ugalan di jalan raya dan mengganggu pengendara lain.
sehingga hal itu berakibat fatal dan bisa mengakibatkan kecelakaan. Suban pun mengatakan keluhan dari masyarakat Manokwari cukup banyak, terutama pada setiap malam minggu sering dijadikan ajang balapan liar oleh anak-anak muda. Malam ini adalah kegiatan lanjutan operasi Patuman Sinam 2021 hari ke-6. Kita masuk hari ke-6 di mana memang kita malam ini mengkhususkan untuk kegiatan balapan liar yang memang berdasarkan penyampaian dari masyarakat, keluhan masyarakat melalui media sosial dan beberapa orang publik lain bahwa kerap di malam minggu dijadikan ajang balapan liar oleh anak-anak muda ataupun pengendara lain. Jadi memang malam ini kita khususkan kepada pelanggaran khusus balapan liar dan penggunaan knalpot racing. Di mana knalpot racing ini juga beberapa masyarakat sudah memberikan pemberitahuan kepada kami bahwa sedikit terganggu karena terkait dengan suara yang dihasilkan. Di dalamnya juga kami menitipkan kegiatan penggunaan helm, yaitu kita gunakan. Dari razia tersebut, untuk teguran yang berhasil dilakukan, kurang lebih ada 40 unit motor yang diberikan teguran keras oleh Satlantas Manokwari bersama POM. Kemudian untuk kendaraan yang berhasil dijaring ada 12 unit, yakni kendaraan yang menggunakan knalpot racing diminta agar menggantikan knalpot racing dengan knalpot standar. Di samping itu dilakukan pemeriksaan surat kelengkapan kendaraannya baik SIM dan STNK. Untuk kegiatan malam ini, alhamdulillah untuk teguran yang sudah berhasil kita lakukan kurang lebih ada 40 unit yang kita tegur. Kemudian untuk kendaraan yang kita jaring ada 12 unit, yaitu kendaraan yang memang menggunakan knalpot racing. Kemudian untuk masker sendiri malam ini untuk prokes tetap kita sampaikan, kita ingatkan bahwa masyarakat walaupun malam hari tetap menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Yang pertama kami persuasif dulu, kami meminta mereka untuk menggantikan knalpotnya, kemudian yang kedua melengkapi surat-suratnya. Apabila bisa dipenuhi dengan menunjukkan identitas kendaraan dan menggantikan knalpot, nanti langsung kami keluarkan dan kami berikan teguran saja. Namun apabila nanti kendaraan tersebut kita curigai merupakan hasil daripada tindak pidana kejahatan, nanti akan ada tindakan represif berupa penilangan yang nanti kita teruskan ke pengadilan. Penilangan ini pun kita menggunakan e-tilang, sehingga betul-betul tidak ada sistem anggota kita yang dibilang menerima titipan seperti itu. Ibtu Suban Ohoimas menyebutkan, kegiatan ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan bukan saja di malam minggu, tetapi akan dilakukan secara acak demi Manokwari menuju tertib berlalu lintas. Natalindo Keriwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Obor PON 20 Papua 2021 resmi diberangkatkan dari kota Sorong menuju Jayapura. Api Obor PON ke-20 Papua tahun 2021 resmi diberangkatkan dari Kabupaten Sorong menuju Jayapura, Papua dalam sebuah upacara singkat yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Sorong yang dihadiri oleh unsur pemerintah setempat dan sejumlah atlet maupun mantan atlet yang berada di Papua dan Papua Barat. Tarian masyarakat adat suku Moi dipentaskan dalam melepas obor PON ke-20 sebagai bentuk dukungan terhadap para atlet agar tetap menjunjung tinggi sportivitas dan mengharumkan nama daerah masing-masing. Api PON ke-20 Papua diambil dari kawasan kilang Pertamina Mor 8 Klamono, Kabupaten Sorong. Api abadi yang diambil dari perut bumi ini sudah menyala dan tidak pernah padam sejak kawasan minyak ini ditemukan dan dieksplorasi oleh pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19. Bupati Kabupaten Sorong diberi kehormatan untuk menyalakan obor PON ke-20 Papua 2021. Kemudian diserahkan kepada dua atlet legendaris asal Papua, Roni Wabia dan Ortisan Salosa. Api murni dari alam ini akan melakukan perjalanan udara, melintasi jarak ribuan kilometer. Api diambil dari Kramono, wilayah adat Gomberai, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Kemudian mengelilingi 5 wilayah adat di Provinsi Papua selama 6 hari berturut-turut dari 27 September hingga 2 Oktober 2021. Dari Kabupaten Sorong, api PON 20 Papua diarak ke kota Sorong dengan iring-iringan ratusan kendaraan
Di Kota Sorong, api PON dibawa ke kantor Wali Kota Sorong yang diterima Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau. Kemudian api PON 20 Papua diterbangkan ke Kota Biak untuk dikirap di sana. Lalu api akan dibawa ke Kabupaten Timika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, lalu ke Kota Jayapura tepat pada pembukaan PON 20 Papua 2 Oktober 2021 nanti. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kembali lagi Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melepas 10 ton biji kakao produksi Koperasi Ebersut tujuan Jakarta. Biji kakao kering yang diproduksi Koperasi Ebersut dari Kabupaten Manokwari Selatan dalam tahun 2021 telah beberapa kali dikirim ke Jakarta, Surabaya, serta beberapa negara di Eropa. Sabtu 25 September 2021, sebanyak 10 ton biji kakao kembali dilepas oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, didampingi Wakil Bupati Manokwari Selatan Wempi Weli Rengkung dan juga pimpinan OPD serta Forkopimda di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di Pelabuhan Laut Manokwari. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat diwawancarai mengatakan sebanyak 10 ton dilaksanakan pengempalan biji kakao kering tujuan Jakarta dan untuk jumlah keseluruhan biji kakao yang sudah dikirim dari bulan Februari hingga September 2021 sebanyak 268 ton. Gubernur berharap petani kakao di Kabupaten Manokwari Selatan terus semangat dalam kembangkan komoditi kakao di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Biji kakao kering dari Koperasi Ebersut Kabupaten Manokwari Selatan, dan ini kita kirim ke Surabaya. Kirim ke Jakarta. Kirim ke Jakarta dan ini 10 ton. Jadi kalau kita total semua mulai dari Januari sampai hari ini, itu sudah total yang kita sudah ekspor baik pertama ke Eropa tapi juga ke Jakarta. Itu sudah 268 ton biji kakao kering dari Koperasi Ebersut Manokwari Selatan sudah kita kirim gitu. Ya. Bapak ini kan dengan harapan kita memberikan semangat motivasi mendorong petani-petani kakao di Manokwari Selatan supaya mereka semangat bekerja dan mengembangkan. Wakil Bupati Manokwari Selatan Wempi Weli Rengkung saat diwawancarai mengatakan pengembangan komoditi kakao di Kabupaten Manokwari butuh campur tangan pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Manokwari Selatan agar petani kakao dapat terus semangat dalam mengembangkan kakao di Kabupaten Manokwari Selatan. Itulah terkumpul sisanya 10 ton ini itu minta fokus lepas sekaligus itu melaporkan jumlah setahun ini hampir 9 bulan ini ya sudah di atas 200 lebih dan itulah ya campur tangan daripada pemerintah provinsi dan kami di daerah juga terus mendorong petani supaya mereka tetap memelihara kebun itu memelihara kebun coklat dengan baik dan hasilnya itu bisa ada nampak peningkatan dan komitmen Pemda juga provinsi tadi dengar di sambutan saya selalu meminta dukungan bantuan. Sesuai data produksi biji kakao kering tahun 2017 sampai 2021 sebesar 146.299 kg dan untuk data pengiriman tahun 2021 dari bulan Januari hingga September jumlah keseluruhnya 268.847 kg. Dengan tujuan jika Coklat Jakarta, PT Cargill Indonesia Surabaya, Pipiltin Kokoa, PT Delvia Prima Jayap. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, berada pada level 2 angka COVID-19, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan terus mengajak masyarakat untuk datang ke setiap fasilitas kesehatan maupun gerai vaksinasi yang dibuka TNI Polri bersama pemerintah. Hingga tanggal 25 September 2021 kemarin, tingkat kesembuhan COVID-19 di Papua Barat terus mengalami peningkatan mencapai 97,9%.
Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan dengan turunnya level Papua Barat menjadi level 2, ia pun mengajak seluruh masyarakat terus melakukan vaksinasi dengan datang ke setiap fasilitas kesehatan maupun gerai vaksinasi yang dibuka oleh TNI Polri bersama pemerintah daerah. Sementara itu, Domingus juga menyebutkan yang sudah divaksin di Papua Barat hingga akhir September sudah mencapai 47,5%. 27 orang dirawat di semua kabupaten kota di Papua Barat. Tingkat kesembuhan kita sampai hari ini 97,9% tingkat kesembuhan, 97,9%. Yang meninggal di Papua Barat 350 orang, 350 orang. Kita ada pada level 2, yang satu kota 12 kabupaten kita ada pada level 2. Kemudian vaksinasi yang lagi saja kita semua yang belum vaksin, sepanjang sehat, mari datang ke puskesmas, rumah sakit ataupun tempat-tempat vaksin secara massal kita lakukan, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, TNI, Polri, dan dilakukan supaya bisa vaksin dan demikian daya tahan tubuh kita bisa kuat tahan terhadap pandemi COVID-19. Natalindo Kirewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam mempermudah perizinan terpadu satu pintu, Dinas PTSP Kabupaten Manokwari menggelar sosialisasi migrasi OSS 11 ke OSS RBA dan laporan kegiatan penanaman modal berbasis online. OSS atau Online Single Submission, yang disebut juga perizinan online terpadu, merupakan perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga gubernur dan bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi guna mempermudah dan mempercepat proses perizinan. Izin usaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik yaitu Online Single Submission OSS versi 1.1 telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Namun sejak 2 Agustus 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach. Pentingnya aplikasi tersebut, pagi tadi dilakukan sosialisasi yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari yang dibuka secara langsung oleh Sekda Manokwari Dr. Gigi Henry Simbiring. Kepala Dinas PTSP Manokwari Ferry Lukas dalam sambutannya berpesan kepada peserta untuk mengikuti kegiatan dengan baik. Peserta yang hadir di tempat ini, saya berharap dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik karena OSS RBA ini adalah versi terbaru yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama untuk pengusaha dan juga untuk LKPM. Dan tentu Bapak Ibu, setelah mendapat izin, Bapak Ibu harus menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Itu harus disampaikan, dilaporkan, dan semua ini melalui OSS. Sementara itu, Sekretaris Daerah Manokwari Dr. Gigi Henry Simbiring dalam sambutannya pada pembukaan sosialisasi disampaikan, aplikasi OSS yang bertujuan memberikan kemudahan dalam persyaratan proses perizinan yang semakin sederhana dan tidak terbelit-belit. Efisiensi biaya serta persamaan standar pelayanan semakin cepat. Selain itu, sosialisasi juga menjadi langkah strategis. Sebagai langkah strategis dalam mendorong implementasi penyelenggaraan perizinan mandiri secara online, juga sebagai sarana pembekalan dan penambahan wawasan dalam melaksanakan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko OSS RBA secara online. Dengan perubahan sistem ini semoga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk dapat mengurus perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Manokwari. Perlu diingatkan kepada seluruh pelaku usaha setelah memiliki izin untuk segera melaporkan kegiatan penanaman modal secara online perusahaan Bapak Ibu. Kegiatan sosialisasi yang digagas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Manokwari diharapkan pula dapat memberikan dampak yang positif untuk pertumbuhan ekonomi dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan.
Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, membuka konferensi pemuda Katolik se-Papua Barat, Gubernur Domingus Mandacan mengatakan bahwa peran pemuda merupakan ujung tombak pembangunan di Papua Barat. Konferensi Pemuda Katolik se-Papua Barat yang bertempat di salah satu hotel di Manokwari berlangsung dari tanggal 27 hingga 20 September 2021. Salah satu agenda yang akan dibahas dalam konferensi ini adalah peran pemuda Katolik dalam pembangunan Provinsi Papua Barat, yang mana peran pemuda sangatlah penting untuk keberlangsungan suatu pembangunan daerah. Dengan melibatkan pemuda, maka pembangunan yang sekarang ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menghadapi tantangan ke depannya. Ketua Panitia Konferensi Pemuda Katolik, Alosio Sip, mengungkapkan, jika peran serta pemuda ini juga bertujuan menghasilkan ide-ide pemikiran strategis terhadap situasi dan kondisi Papua Barat untuk diajukan ke pemerintah daerah serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Terbentuknya dulu Komda Papua Barat, ini baru kali ini Ibu Ketua Pemuda Katolik melakukan konsolidasi internal untuk mengaktifkan semua cabang. Semua cabang sudah diaktifkan dan pada kesempatan hari ini juga teman-teman cabang tersebut sudah bisa hadir semua di Manokwari. Sehingga ada isu-isu strategis yang nanti kami akan bahas kurang lebih tanggal 28 dan juga 9 besok pada saat pembagian komisi-komisi yang akan dibahas tentang isu-isu strategis. Yang pertama terkait dengan pemerintahan, pendidikan, pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua juga nanti akan dibahas. Terus dan juga terkait dengan peran serta nyata pemuda Katolik dalam membangun bangsa dan negara, pemerintah dan juga gereja. Seperti itu ya. Selain itu, Gubernur Papua Barat melalui staf bidang ekonomi pembangunan, Niko Untung Tike, mengatakan jika peran pemuda lah yang menjadi tolak ukur keberlangsungan suatu pembangunan, yang mana peran pemuda sangat penting untuk kemajuan pembangunan. Kegiatan Kongres Pemuda Kristen harus berani menempatkan dirinya di garda terdepan dalam mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, keutuhan ciptaan Tuhan yang saat ini kita miliki. Dengan demokrasi di Indonesia yang berdasarkan cinta kasih, dengan kita yang saat ini kita jalankan, pemuda Kristen harus menjadi pelopor terwujudnya Shalom Allah di muka bumi ini. Hal ini akan diwujudkan bagaimana pemuda Kristen merelevansikan imannya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti diketahui, ada 11 kabupaten dan 1 kota yang mengutus perwakilannya untuk mengikuti konferensi pemuda Katolik ini, terkecuali Kabupaten Pegunungan Arfak yang belum memiliki paroki sendiri. Selain itu juga, semua elemen gereja Katolik, termasuk pastor, WKRI, PMKRI, OMK, dan umat dari seluruh kabupaten kota di Papua Barat turut dilibatkan. Putra Arianto, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.